Heboh pemberitaan tentang dugaan penipuan yang dilakukan oleh Medina Zain kepada Uya Kuya dan Jenis Karista ternyata menyisakan tanda tanya besar. Benarkah Medina menderita bipolar atau hanya alibi untuk menghindar dari permasalahan hukum yang menyeret namanya? Rasman Arif Nasution sebagai pengacara Medina menyatakan kalau saat ini Medina sedang dirawat karena menderita bipolar akut, sehingga baru bisa menyelesaikan semua tanggung jawabnya kepada Uya dan Jenis setelah dirinya sembuh dan keluar dari rumah sakit nantinya. Yang membuat penasaran sebenarnya Medina dirawat apakah di rumah sakit biasa atau di rumah sakit jiwa, sehingga bisa dilakukan penanganan lebih khusus tentang kondisi bipolarnya. Beberapa waktu yang lalu kepada awak media, Sunaria mengungkapkan sebuah fakta bahwa Medina memang dirawat di rumah sakit jiwa karena kondisi kejiwaan Medina yang sudah akut dan perlu penanganan khusus. Lantas, bagaimanakah kondisi Medina Zain saat ini? Apakah bipolarnya bisa disembuhkan? Saya kemarin sekitar pukul 12 tengah hari sudah datang membesuk klien saya, saudari Medina Zain alias Medina Susana. Dari pertemuan tersebut saya melihat langsung bahwa Medina dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sakit. Dan Medina dirawat. Dirawat. Dan Medina diisolasi mandiri. Maksudnya isolasi. Medina dalam perawatan yang sangat serius. Dan sebagaimana saya jelaskan minggu lalu, bahwa Medina akan dilakukan observasi selama 2 minggu. Yang disebut dengan visum psikoterapis. Jadi bukan visum edavertum, bukan. Ini visum psikoterapis. Nah, jadi keadaan Medina Susani sekarang sedang dirawat di rumah sakit jiwa. Di rumah sakit jiwa pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Para akut dirawat di rumah sakit, sudah tidak bisa memberikan penjelasan apa-apa di hadapan media. Oke, jadi bisa saya sampaikan juga di sini, memang pihak keluarga sangat terpukul sekali dengan masalah ini, karena bagaimanapun Medina ini usia masih muda dan dia juga orang yang sangat aktif, dan dia juga jarang untuk sharing ke keluarga kalau misalnya pun ada permasalahan apa, jadi dia memendam sendiri. Iya, betul. Dan dia ini juga dengan masalah-masalah dia di dalam rumah tangga inilah mungkin salah satu penyebabnya yang membuat dia itu Tekanan batin dan akhirnya ya seperti ini. Itu dari tahun 2016 dia sudah sering kontrol. Memang cuma yang sekarang ini yang parah-parahnya gitu loh. Pas COVID juga perusahaan dia juga lagi nggak bagus, dia banyak pikiran dan dia juga usia juga masih muda, ya kan? Sampai mem-PHK berapa? Banyak orang. 95 orang ya. Medina sekarang dirawat di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Sudah mulai masuk waktu itu tanggal 6 Mei sampai dia sembuh. Ya, katanya sekarang lagi periksa saraf-saraf. Bukti rawatnya ada, boleh difoto. Rumah sakit apa itu? Rumah sakit jiwa. Ya, psikiatri. Ini nanti teman-teman dari media juga bisa ini ya. Boleh dirawat. Ini boleh, silakan. Silakan boleh. Boleh. Ini ya. Butin udah minta izin, boleh katanya, silakan. Butin, karena ini anak udah aneh. Anak Dari Butin keluarga. nggak begini. Anak Butin nggak begini, Butin aneh sekali. Ada pemberontakan mungkin dari media? Ada dong.
ibu jahat sama saya. Kenapa saya, Bu? Ibu jahat sama saya. Banyak keselamatan jiwanya dan masa depannya juga. Mohon semua memakluminya dan memberi kesempatan Medina untuk sembuh. Anak perempuan ibu kalau sampai hilang, mau bagaimana? Ibu nggak bisa mencari nyawanya. Mohon maaf pada teman-teman bisnisnya dan semua sahabat-sahabatnya, mohon maaf. Semua bukan keinginan kami. Itu terjadi yang begitu perjalanan panjang sehingga menjadi akut, dan akut sekarang udah membahayakan jiwanya. Apakah Medina dalam keadaan sehat? Jawabnya tidak. Jangan ibaratnya bawa-bawa bipolar segala macam, akhirnya lo mendiskreditkan golongan tertentu, dia membawa-bawa satu golongan atau satu penyakit dengan kejahatan dia, itu nggak ada hubungannya. Memang dasarnya Nipu, karena ibaratnya dia pinter banget, secara sadar dia nipu. Ya, itu benar-benar sadar ya. Bukti bikin RTGS palsu aja kan udah sadar dia. Kayak edit tanggal segala macam. Saya kali ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon doanya agar Medina Sony segera sembuh kembali dan dapat menyelesaikan sangkut paut dengan para sahabat bisnis dan investor-investor. Moga-moga saja para investor atau rekan bisnis memaklumi dan memahami, dan saya mohon maaf atas kelalaian. Kami juga meminta maaf dari pihak keluarga kepada para pihak, semua para pihak, teman-teman bisnisnya, rekan-rekan bisnisnya, sahabatnya, teman baiknya, agar perkara ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan musyawarah. Dan mungkin kita akan menunggu waktu bagaimana Medinanya supaya cepat sembuh, dan pihak keluarga juga tidak lepas tangan ya, tidak lepas tangan dalam arti mungkin dari kuasa hukumnya Medina sendiri nanti akan memberi penjelasan bagaimana cara mereka untuk menyelesaikan masalah dari Medina sendiri. Kalau saya di sini memang berkaitannya dengan pihak keluarga yang langsung memakai jasa hukum saya. Oh, kalau duitnya sama gue jujur emang udah lunas, udah nggak ada masalah duit. Tapi sekarang masalahnya saya masih enek gitu. Dan saya kasihan sama korban-korban yang masih ada. Dan menurut saya Medina ini kalau nggak dikasih efek jerak, kedepannya akan semakin melebar. Contohnya, dulu saya nggak ada orang yang speak up kayak saya dulu. Makanya saya nggak tahu dan saya bisa ketipu gitu loh. Nah, bayangin kalau saya aja bisa ketipu, gimana yang lain gitu. Jadi saya sadar betul dengan speak up-nya saya ini penting gitu. Dan banyak juga orang-orang yang terima kasih sama saya dan jadi sadar. Orang yang tadinya nggak tahu dia ketipu karena saya speak up, mereka jadi tahu ketipu dan dia bilang thank you apa segala macam. Oke. Kalangan menengah ada, yang kalangan bawah juga ada, kalangan tengah juga ada. Jadi menurut aku dia nipunya udah di semua sektor ya. Nah, kebanyakan korban-korban yang sekarang udah pada ngadu ketakutan ya, sama gertakan dia. Nah, mau sekarang dilaporin polisi, mau diapain sama dia. Sekarang ibaratnya semua jangan takut buat speak up, jangan takut buat bikin LP. Malah udah ada beberapa yang mau lapor. Sebagai pihak yang merasa dirugikan oleh Medina Zain, tentu saja tidak mudah bagi Uya Kuya dan Jenis Karista untuk menerima alasan kalau Medina Zain melakukan hal yang merugikan itu karena kondisi bipolarnya. Bahkan Jenis pun merasa keberatan kalau sampai membawa-bawa ibunda Medina untuk dijadikan tameng dalam masalah yang sedang terjadi. Lantas, bagaimanakah Jenis dan Uya Kuya dapat memahami kondisi yang sedang menimpa Medina Zain tersebut? Apakah mereka mau menerima alasan kalau Medina memang sedang menderita bipolar? Sama ini lagi nih, modusnya gini nih, pinternya dia nih, dia pinter, dia bukan sakit. Betul. Dia ulung. Ya. Dia rata-rata, emang ada yang korban 1M lebih, tapi rata-rata yang paling banyak adalah korban berkisar antara puluhan juta sampai 100 jutaan. Maksimum 150. Iya kan? Kenapa? Buat orang nih saat ketipu uang 100 juta, effort yang dilakukan untuk berkeluar-keluar akhirnya akan capek sendiri. Ya udahlah cuma segini gitu, bener gak? Kalau 500 juta mungkin masih mending. Masih kepikiran ya. Iya kan? Tapi kalau misalnya puluhan, 20, 10, iya, orang akan, dia berpikir pasti akan ikhlasin. Tapi ini nggak boleh. Sekarang bukan masalah duit nih. Iya kan? Tapi
ini pinter. Penipuan-penipuan kayak gini mesti diberantas. Bawa emaknya awalnya. Cuman jangan diajarin dari keluarganya gitu. Playing victim itu benar, karena ini udah salah, udah fatal gitu. Kalau anakku salah ya lo kasih tahu kan anakku salah. Jangan WA ke korban seolah jadi gara-gara gue anakku sakit. Emang anak lu pura-pura sakit kayaknya menurut gua gitu loh. Untuk kabur dari masalah ini. Kemarin kamu nonton dong konferensi persnya. Masa pengacaranya bilang katanya kalau misalkan bipolar bisa lari dari hukum. Kalau gitu semuanya kamu abis ini bikin kriminal terus kamu bilang aja saya bipolar gitu. Segampang itu. Enggak, hidup nggak gitu. Kalau misalkan dia dibilang bipolar gimana gitu, di rumah sakit mana? Jangan dari rumah sakit dia, curiga gue. Bukti transfer aja bisa dipalsuin. Gimana surat rumah sakit? Menurut gue sih udah nggak percaya deh. Nah sebetulnya dari dulu tahun-tahun belakangan 2016 gejala-gejalanya sudah saya lihat dan saya sarankan jangan terlalu sibuk usaha. Ini sudah pegang lagi usaha ini. Sedangkan masih usia belia muda, mungkin otaknya masih lemah. Nah maka terjadilah sekarang begini. Banyak yang dirugikan, terutama para investor mungkin, rekan-rekan bisnis. Itu semua dilakukan oleh Medina Zain itu tanpa sepengetahuan keluarga. Kondisi Medina memang lagi sangat kritis sekali, sakit yang masih harus dirawat ketat. Maaf sekali lagi, mohon doanya semoga Medina segera sehat kembali, bisa menyelesaikan hal-hal yang berhubungan dengan